وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على البلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan kita semua untuk berkumpul dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di awal bulan Sya'ban yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Di waktu yang mulia ini Allah muliakan kita semua dengan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba yang dicintai oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang perlu kita fahami bahwa yang namanya perintah itu ada syarat dan ketentuannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat, ada syarat dan ketentuan untuk sholat yang harus bersih dan suci dari hadas, suci dari najis. Kemudian kita harus menutup aurat. Kemudian setelah masuk waktu yang ditentukan, semua adalah syarat dan ketentuan yang Allah perintahkan kita untuk bisa mengerjakan sholat.
ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa, maka begitu juga ada syarat dan ketentuan untuk orang yang ingin melakukan ibadah puasa, yaitu harus sudah masuk waktu fajar. Dia harus sudah menahan dirinya daripada hal yang membatalkan puasanya hingga masuk waktu maghrib. Dan kemudian banyak perintah-perintah yang lainnya, yang mana itu semua memerlukan syarat dan ketentuan. Begitu juga ketika Allah memerintahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada syarat dan ketentuan bagi kita agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala manakala ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali doa yang kita panjatkan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika syarat dan ketentuannya sudah kau jalankan, maka Allah Subhanahu wa taala garanti, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa Allah taala akan memberikan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat yang mutlak yang utama, ialah seseorang harus memastikan apa yang masuk di dalam dirinya, apa yang dia kenakan dari pakaiannya, semua harus didapatkan dari jalan yang halal, harus dari harta yang halal. Barulah dia bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua syarat itu tersebut adalah menjadi syarat bagi seseorang ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba ada kalanya diberikan sesuai dengan apa yang dia minta. Ada kalanya Allah taala menangguhkan ataupun menunda pengabulannya hingga di akhirat. Dan ada juga yang Allah kabulkan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka istijabah doa yang Allah janjikan kepada kalian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Seandainya ada hambaku yang datang kepadamu ya Rasulullah, mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang aku Tuhannya, maka jawablah, sungguh aku amat sangatlah dekat baginya. Aku akan mengabulkan, mengijabah doanya ketika mereka meminta kepada aku. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ijabah doa. Yang tadi yang pertama istijabah doa. Apa perbedaannya? Kalau istijabah pengabulannya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Namun ijabah pengabulannya sesuai dengan apa yang diminta oleh hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan antara istijabah dan ijabah? Di antaranya dalam ayat tersebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sadar, kita faham, kita manusia yang banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasanya kita malu untuk langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Rasulullah yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah yang mengajukan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan kita menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan jalan kita ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna wa idza sa'alaka ibadi. Ketika mereka bertanya kepada engkau ya Rasulullah, mereka datang kepadamu ya Rasulullah, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ketika ada seorang hamba yang menzalimi dirinya dengan banyak berbuat dosa, lalu dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mintakan ampun baginya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lawajadullaha tawwabar rahima, maka pasti akan mereka dapati Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, dan Allah akan menyayangi hamba yang sudah berlumuran dosa tersebut. Itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ketika kita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita meminta kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Ketika kita sudah meminta kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah salawat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kedua salawat tersebut, semua doa kita kepada Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ijabah doa yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memberikan, mengijabah doa bagi mereka ketika mereka meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Sya'ban, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sya'banu syahri, Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban turun ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita bersalawat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang tiada hentinya dari zaman azali, zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Tidak pernah putusnya Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikat yang tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita bersalawat kepada Rasulullah? Apa pengaruh salawat dari kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sudah cukup salawat dari Allah dan para malaikatnya untuk Nabi kita Muhammad? Apakah sudah cukup? Apakah belum cukup salawatnya dari Allah dan para malaikatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apalah kita yang kita bersalawat hanyalah pada waktu-waktu tertentu dan dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan kita lupa kepada Allah, hanya bersalawat dengan lisannya tanpa bersalawat dengan hatinya. Namun itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk menambah kemuliaan Nabi kita Muhammad, bukan untuk menambah jahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun salawat dari kita kepada Nabi kita Muhammad kembali kepada kita berupa salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu salawat kepada Nabi dibalas dengan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dan ya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bersalawat kepada hambanya, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, dengan salawat itulah Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan dunia, dari kegelapan kesempitan harta, dari kebingungan masalah dunia. Allah Ta'ala keluarkan kita semua minadh-dhulumati ilan nur, dari gelapnya hati, dari gelapnya fikiran, dari gelapnya lingkungan yang membuat kita menjadi sumpah, yang menjadi galau. Semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengeluarkan kita semua dari kegelapan tersebut kepada cahaya kehidupan, cahaya rezeki, cahaya fikiran, cahaya hati, sehingga kita bisa merasakan indahnya hidup di dunia berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita. Allah mengeluarkan kita semua minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan hati kita, kegelapan fikiran kita, dari sumpeknya masalah di dunia, semua akan hilang dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على نعمه المتواترة ومننه الغامرة وأياديه المتكاثرة، والصلاة والسلام على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب وأزواج رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلحنا وأصلح ما في صلاحه صلاح الإسلام المسلمين، ولا تهلكنا وعجل بإهلاك من في هلاكه صلاح الإسلام المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من